Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazatun Nashwa dengan nomor NPM 0623015851. Saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Pekalongan. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang glifosat sebagai agen toksik dalam kesehatan dan industri. Sebelumnya perkenalan dulu sih, apa itu pestisida glifosat. Nah, glifosat itu adalah herbisida non-selektif yang digunakan untuk membasmi berbagai jenis gulma pada lahan pertanian, perkebunan, dan area industri. Nah, glifosat ini termasuk golongan organofosfonat dan bekerja dengan menghambat enzim EPSPS yang berperan dalam sintesis asam amino pada tumbuhan. Nah, karena mekanisme tersebut, tanaman ini tidak mampu menghasilkan protein penting sehingga pertumbuhannya itu terhenti dan mati. Kalau di lapangan, glifosat ini banyak digunakan pada tanaman padi, jagung, kedelai, kelapa sawit, dan perkebunan yang lainnya. Terus lanjut, ada jalur paparan. Nah, paparan glifosat terhadap manusia dapat terjadi melalui beberapa jalur. Yang pertama ada inhalasi atau inhale atau hirup. Itu terjadi ketika pekerja menghirup uap atau aerosol pestisida saat proses penyemprotan. Terus yang kedua ada dermal. Dermal itu kulit, yaitu merupakan jalur paparan yang paling sering terjadi, yaitu melalui kontak langsung antara kulit dan cairan pestisida saat pencampuran ataupun penyemprotan. Yang ketiga ada oral. Nah, oral ini dapat terjadi akibat konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi residu glifosat maupun karena kebersihan tangan yang kurang baik setelah bekerja, karena biasanya kalau habis nyemprot itu mungkin langsung makan, lupa cuci tangan gitu, itu bisa menjadi jalur paparan tersebut. Nah, ini ada contohnya, contoh dari gambaran dari jalur paparan tersebut. Nah, ini ada petani yang sedang menyemprot, ini ada gambarnya. Ini bisa melalui inhale, dermal, dan kulit oral. Terus ini ada ilustrasinya, petani sedang nyemprot, ini sudah lengkap dengan APD-nya. Ini sudah bagus. Terus lanjut pada mekanisme toksisitas. Nah, meskipun target utama glifosat itu adalah tumbuhan, nah senyawa ini dapat memberikan efek biologis pada manusia apabila terjadi paparan dalam jumlah besar ataupun jangka panjang. Nah, organ target yang dapat terdampak melalui hati, ginjal, sistem saraf, dan sistem reproduksi lainnya. Kalau setelah masuk ke dalam tubuh ini, glifosat dapat memicu stres yang oksidatif yang menghasilkan radikal bebas. Nah, kondisi ini itu dapat menyebabkan kerusakan sel, peradangan, dan gangguan fungsi organ. Terus lanjut, ada dampak kesehatan. Nah, dampak kesehatannya itu ada dua, teman-teman. Dampak kesehatannya itu dibagi dua. Yang pertama ada efek akut dan efek kronis. Pada efek akut ini, paparan akut glifosat ini dapat menyebabkan seperti mual, muntah, pusing, iritasi mata, iritasi kulit, sakit kepala, dan bahkan menyebabkan sesak nafas. Nah, pada keracunan berat dapat terjadi gangguan pernapasan dan gangguan fungsi organ. Terus yang kedua ada efek kronis. Nah, pada paparan kronis ini dalam jangka panjang itu berpotensi menyebabkan gangguan sistem saraf, gangguan reproduksi, gangguan fungsi hati dan ginjal. Nah, serta kemungkinan peningkatan risiko kanker yang tertentu. Oleh karena itu, pekerja yang sering menggunakan glifosat itu perlu mendapatkan perlindungan dan pemantauan kesehatan secara berkala. Selanjutnya ada analisis artikel atau jurnal. Ini saya mengambil artikel dari Zhang et al. 2019 dengan judul Exposure to Glyphosate-based Herbicide and Health Outcomes. Nah, itu
Tujuan penelitian ini adalah meninjau hubungan antara paparan glifosat dengan berbagai dampak kesehatan pada manusia. Nah, metode yang digunakan adalah telaah sistematis terhadap penelitian epidemiologi dan toksikologi yang membahas paparan glifosat. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa paparan glifosat berhubungan dengan peningkatan stres oksidatif, gangguan hormonal, dan kemungkinan peningkatan risiko beberapa jenis kanker pada kelompok dengan paparan tinggi. Terus lanjut ke pengendalian risiko. Nah, pengendalian risiko ini biasa ada 5, yaitu eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administratif, dan APD. Terus yang pertama ada eliminasi. Eliminasi itu menghilangkan penggunaan glifosat apabila memungkinkan. Terus yang kedua substitusi. Substitusi itu mengganti glifosat dengan metode pengendalian gulma yang lebih aman. Terus ada rekayasa teknik. Kalau rekayasa teknik itu menggunakan alat semprot yang tertutup dan meminimalkan penyebaran aerosol. Terus yang keempat ada administratif, yaitu memberikan pelatihan ketiga, membuat SOP penggunaan pestisida, serta membatasi waktu paparan. Terus yang terakhir ada APD. APD itu menggunakan sarung tangan, menggunakan masker respirator, kacamata pelindung, pakaian lengan panjang, dan sepatu boot saat bekerja. Seperti gambar ilustrasi tadi itu kan sudah lengkap dengan APD-nya. Terus ini yang terakhir ada kesimpulan. Nah, glifosat merupakan herbisida yang banyak digunakan dalam sektor pertanian dan industri untuk mengendalikan gulma. Paparan dapat terjadi melalui inhalasi, derma, maupun oral. Nah, paparan glifosat ini dapat menimbulkan efek akut seperti mual, pusing, dan iritasi, serta efek kronis berupa gangguan saraf, gangguan reproduksi, dan peningkatan risiko kanker. Oleh karena itu, penerapan pengendalian risiko dan penggunaan APD yang tepat itu sangat penting untuk melindungi kesehatan pekerja dan juga masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.